posisi Prabowo Subianto, elektabilitas Anies Baswedan kini berada di angka 13,1 sebagai calon presiden. Angka tersebut turun 3,4% jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Oktober 2022. Bingung kenapa elektabilitas Anies tidak juga naik? Ditulis oleh Eko Wibowo dari Sword.com. Pasti banyak yang bertanya-tanya, bingung senasib dengan kuda penarik delman yang beberapa waktu lalu sempat ngeblank, seperti tidak tahu harus ngapain. Begitulah kenapa orang yang digadang-gadang sebagai antitesa Presiden Jokowi, pemimpin pemerintahan saat ini ternyata tidak segera menemukan tempat tertingginya sebagai wakil, simbol, dan pembawa aspirasi dari oposisi. Kenapa elektabilitasnya tidak bisa mendominasi? Iya, dialah Anies Baswedan, mantan Mendikbud yang menjadi nama yang paling awal yang diputuskan untuk diusung sebagai calon presiden. Menurut survei Litbang Kompas terbaru, mantan anak buah Pak Jokowi itu hanya punya elektabilitas sebesar 39,8%. Dalam simulasi dua nama, Anies kalah telak berjarak lebih kurang 20,4% dari Ganjar yang punya elektabilitas sebesar 60,2%. Jelas hal tersebut tentu sungguh menyedihkan, mengingat Anies sudah resmi diusung sebagai bakal calon presiden serta sudah punya bakal gerbong koalisi pengusung. Kok bisa Anies kalah oleh nama yang bahkan bisa dibilang belum ngapa-ngapain? Bukankah Ganjar sejauh ini bisa dikatakan sebagai nama capres yang dimunculkan sebatas oleh kelompok relawan, lembaga-lembaga survei dan media? Sementara secara kepartaian, Ganjar belumlah apa-apa. Tidak menanjaknya tingkat keterpilihan Anies tentu dapat dilihat dari beberapa sebab. Hal tersebut bisa dimulai dari Anies yang tidak mencerminkan apa yang selama ini dia bicarakan dan apa yang sejauh ini bakal koalisinya narasikan. Katanya, koalisi perubahan dan Anies adalah yang bakal memimpin perubahan itu. Tapi apa yang sejauh ini diperlihatkan tidaklah menggambarkan hal itu. Anies selalu membanggakan rekam jejaknya. Tapi perubahan positif apa yang dia berikan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Banjir masih banyak melanda Jakarta. Kemacetan juga tidak signifikan berubah. Rumah DP 0 tidak mencapai target, sementara OKOJ nyatanya juga tidak oke. Kebersihan malah tambah kotor saja. Selain itu yang ada, rekam jejaknya malah meninggalkan berbagai kecurigaan terkait anggaran. Sebagai contoh adalah kasus penyelenggaraan Formula E masih menjadi beban KPK dan menempatkan Anies pada status yang bisa saja berbahaya. Yang berikutnya, perubahan yang digaungkannya nyatanya hanya sebatas di bibir saat pidato saja. Sudah menjadi rahasia umum bila banyak simpatisan dan pendukung partai anggota bakal koalisi pengusungnya yang anti pada IKN. Tapi pada kenyataannya Anies malah mengambil sikap sejalan dengan pemerintah saat ini. Anies malah menjadi pro pada pemerintahan rezim Presiden Jokowi. Anies berkata ingin melanjutkan pembangunan IKN. Terakhir, bisa jadi realnya pendukung oposisi yang memang hanya segitu-gitunya. Jumlahnya tidak seberapa, tapi bisingnya seakan memenuhi satu negara. Kekuatannya tidak seberapa, tapi hanya kencang di suara. Yang pada intinya mereka sama sekali tidak besar secara kuantitas, apalagi secara kualitas. Bagaimana menurut Anda? Hasil survei Litbang Kompas, Ganjar berada di peringkat pertama dengan elektabilitas 25,3%. Masih diduduki Prabowo Subianto dengan elektabilitas 18,1%. Jika dengan elektabilitas Anies saat ini justru berada di posisi ketiga dengan capaian 13,1%. Loh, Sudirman Said mau bilang selama ini Anies kampanye gak resmi? Ditulis oleh Syardi dari Sword.com. Oke, kita langsung saja soal survei Litbang Kompas yang terbaru. Pokoknya elektabilitas terus meroket ke bawah alias nyungsep, sedangkan Ganjar terus meroket naik. Juru bicara Anies Sudirman Said bilang hal itu karena belum digelarnya kampanye resmi. Jumlah yang naik turun kan masih lebar, jadi kita masih punya harapan besar. Ini kampanye resminya belum, masih persiapan, kata Sudirman Said. Sudirman Said bilang survei tersebut masih mengalami naik turun. Dia menilai Anies masih ada peluang karena provinsi di Indonesia yang luas. Itu masih naik turun tergantung situasi dan jumlah provinsi di Indonesia masih lebar, sehingga masih ada ceruk, kata dia.
Alasan dia adalah karena Anies belum kampanye secara resmi. Berarti secara tidak langsung Anies selama ini kampanye ilegal? Berarti ketahuan kalau Anies yang selama ini terbang ke sana kemari keliling Indonesia adalah kampanye tidak resmi? Ini seolah membenarkan apa kata Ketua Bawaslu beberapa waktu lalu. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja menyinggung soal safari politik capres di sejumlah wilayah di Indonesia. Padahal ada aturan kampanye sebelum Pilpres 2024. Kemudian safari politik, kemudian ada mohon maaf nih, keliling terus. Lama-lama kan ono opo iki? Ada apa ini? Capres itu doang yang keliling terus, kata Bagja. Safari politik harusnya dilakukan di internal partai karena masa kampanye belum dimulai secara resmi, sehingga tidak seharusnya melibatkan masyarakat di tempat umum. Tapi faktanya masyarakat dipancing dengan embel-embel hadiah yang menggiurkan supaya kelihatan ramai. Tiba-tiba itu terbuka umum, kemudian konvoi dan lain-lain. Itu kan rapat terbuka, rapat umum, itu metode kampanye. Harus apa? Kami harus tegaskan, nggak boleh seperti itu. Melibatkan masyarakat, kata dia. Sudirman Said malah bikin Anies kelihatan makin bobrok. Udah bobrok dari sononya, malah bikin blunder dengan ngeles barangan. Bagi Anies, aturan mana sih yang tidak boleh dilanggar? Suka-suka dia aja lah ya. Negara kayak punya keluarga sendiri, udah ditegur, masih ngeyel. Sudirman Said yang akhirnya secara tidak langsung mengiyakan bahwa Anies melakukan kampanye secara tidak resmi atau langgar aturan atau ilegal. Terserah kalian lah ya, mau menyebutnya gimana? Beda dengan Ganjar yang belum kampanye aja elektabilitasnya sudah tinggi. Apalagi kalau sudah resmi kampanye, mesin partai dipanaskan dan relawan mulai bergerak. Sedangkan Anies malah sudah keliling-keliling dan keluar-keluar akan membawa perubahan, kasih hadiah gede-gede tapi elektabilitas tetap menurun. Apalagi kalau nanti sudah resmi kampanye, alamat bakal makin nyungsep. Bisa-bisa amblas ke bawah kayak mobil amblas ke lubang sumur resapan. Catat ya, yang lain belum kampanye aja, Anies sudah nyungsep begini. Itu pun kampanyenya tidak resmi. Kacau banget deh. Jadilah masyarakat yang cerdas, jangan mau dibodohi oleh kelompok licik yang hanya mau berkuasa. Sekali berkuasa, rakyat hanya dilepehin dan dijadikan batu pijakan doang. Pengibulan demi pengibulan terus dijadikan pelajaran agar tidak gampang dikibuli kelompok ini. Akhirnya akui sendiri bahwa yang dilakukan Anies itu bukan kampanye resmi. Sebelumnya pakai ngeles segala, silaturahmi lah, safari politik lah, konsolidasi entah apalah, temu kangen lah, meet and greet lah, pokoknya suka-suka mereka. Ngamuk ketika dibilang curi start kampanye, padahal nyatanya demikian. Kelompok yang suka ugal-ugalan semaunya adalah kelompok yang harus dihindari dan tidak boleh dipilih. Kalau dari awal sudah ketahuan bau-bau curang dan segala cara dilakukan, ujungnya jelas bukan untuk kepentingan rakyat, hanya untuk kepentingan kelompok tertentu yang